Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah masih diparingi berkesempatan thalabul ilmi, kajian ilmu yang mudah-mudahan menjadikan kula panjenengan menjadi penghuni surga. Allahumma amin. Sebab dalam hadis sahih Rasulullah selalu menyampaikan orang-orang yang berkesempatan masuk dalam majelis kajian seperti malam ini, selama dia duduk di majelis ilmu seperti ini, maka selama itu juga malaikat tak berhenti berucap untuk orang-orang yang hadir dalam kajian ini. Apa ucapan doanya malaikat? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ini yang selalu diucapkan oleh malaikat. Terus ini sampai ini buyar. Kata Nabi, malaikat selalu berucap Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni orang ini. Allahumma ghfir lahu untuk orang ini, orang ini, orang ini. Terus satu-satu ditunjuk oleh malaikat. Dimintakan ampunan kepada Allah. Allahumma ghfirli lihadal fulan, Allahumma ghfirli li fulan. Terus ini dihitung oleh malaikat. Subhanallah. Ya Allah ampuni orang ini, Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi orang ini. Coba doanya malaikat ini, Pak. Saat ini loh. Saat ini mendoakan kula panjenengan yang ikut hadir, ikut rawuh ngaji ngeten iki, angsal doanya malaikat. Ampuni dia ya Allah, sayangi dia ya Allah. Coba. Luar biasa ini. Coba, mari jamaah ngaji mulai ya. Delek keker di kamar sambil nyetet TV. Kira-kira dapat doanya malaikat seperti kita saat ini ndak? Singkatin ndongakno wong delek keker apa? Ndak dapat. Eman. Waktu yang cepat ini, ya, waktu yang pendek ini kita gunakan
sebaik mungkin. Momen seperti ini belum tentu bisa terulang Rebu kelima bulan depan. Sebab per bulan belum tentu ono Rebu kelima nih. Leres. Kadang sik nunggu 2 wulan, nunggu 3 wulan baru ada Rebu kelima lagi. Yang kedua, belum tentu umurnya sik nututi. Siapa yang ison jamin Rebu kelima bulan depan sik urip? Semua itu hak Allah. Semua itu adalah kembalikan kepada Allah. Nah, oleh Allah Rebu kelima saat ini kula panjenengan diberikan kesempatan yang baik ikut nderek-nderek ngaji ngeten iki, terus didongake oleh malaikat, ampuni dia, sayangi dia ya Allah. Oleh doa seperti itu, bersyukurlah malam ini kita termasuk yang didoakan. Alhamdulillah. Dan kita yakin sing donga malam ini bukan makhluk sembarangan. Yang berdoa malam ini mendoakan kula panjenengan bukan makhluk Allah sembarangan, tetapi makhluk Allah yang tidak pernah maksiat, makhluk Allah yang terkenal taat, yaitu malaikat. Makhluk Allah yang tidak pernah selingkuh, makhluk Allah yang tak pernah kedunyan, ya malaikat. Makhluk Allah yang suci, tidak punya hawa nafsu, malam ini mendoakan kula panjenengan. Alhamdulillah ya Allah. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking Ibnu Umar. Ibnu Umar ini asli namanya Abdullah. Banyak yang bernama Abdullah Pak zaman Nabi itu. Saking banyaknya pada waktu itu Nabi spontan memanggil sahabat, "Ya Abdullah ta'al," gitu. Lah kok sing moro wakeh, karena Abdullah kabeh. Termasuk ini Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Kuhafa, yaitu Abu Bakar. Dulu sebelum diberi nama Abu Bakar kan Abdullah bin Kuhafa namanya. Banyak yang namanya Abdullah. Akhirnya Nabi kaget, lulu kok moro kabeh. Wis ngene ae, dipanggil ibnunya. Kamu Ibnu Umar, kamu dipanggil Ibnu Abbas, kamu Ibnu Mas'ud, kecuali Abu Bakar. Abdullah bin Kuhafah diberi julukan Abu Bakar. Turun sepulang Nabi dari Isra Mi'raj, Abu Bakar ketambahan As-Siddiq, karena selalu membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Baiklah, sekarang kita bahas yang Abdullah bin Umar. Nah ini Ani bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar ya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, buniyal Islamu, dan bangun apa al Islamu Islam, ala khamsin ing ngatasi limang perkara, limang cagak, 5 tiang.
Islam ini dibangun ya dengan 5 tiang. Ada 5 tiang. Biasanya Roma itu kan 4 tiang saja sudah kuat. Lah ini 5. 5. Paku bumi ini lah 5. Islam. Jadi Islam itu didirikan atas 5 tiang pondasi. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadatain, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang pantas dimintai pertolongan illallah, kecuali Allah. Dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah. Ini pondasi yang pertama, cuk sampai goyah ya, cuk sampai mincelek ya, jangan sampai mincelek, sampai miring, sampai enggak kuat. Ini pondasi paku bumi yang pertama, syahadatain. Ya, syahadatain. Ya, meyakini di dalam hati kita, dan kita wajib mengajarkan kepada anak-anak cucu kita bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mancep di hati, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang pantas dimintai pertolongan illallah, kecuali Allah. Dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini paku bumi yang pertama. Yang kedua, wa iqamis sholati, mendirikan sholat. Sholat yang bagaimana? Maksudnya adalah ya, sholat yang diperintah oleh Allah plus yang disunnahkan oleh Rasulullah. Mendirikan. Kenapa itu tidak melaksanakan? Kok kata-kata mendirikan? Kok pakai aqimus shalah? Aqimis shalah wa iqamis shalah. Kok tidak wa amilus shalah? Ya, ini ternyata ini saja maknanya beda, Pak. Misalnya dalam Al-Quran menggunakan kata-kata qama yaqumu qiyaman. Itu kalau dalam masalah sholat itu menggunakan istilah iqamah atau aqimus sholata atau qad qama yaqumu qiyaman. Kenapa? Karena bedanya kalau sekedar amilu mengerjakan, ini condongnya kalau amilu itu sekedar menggugurkan kewajiban. Sekedar menggugurkan kewajiban. Njulek gak karu-karuan, ngepot gak karu-karuan. Itu sekedar menggugurkan kewajiban, namanya amilus sholat. Tapi kenapa dalam Al-Quran kok menggunakan istilah aqimus shalah? Atau dalam hadis wa iqamis shalah, qama yaqumu qiyaman. Kenapa? Karena kalau iqamah atau aqimus atau iqamis shalah,
dia mendirikan, tetapi bukan hanya sekedar fisik, tetapi tembus ke jiwanya. Ada upaya untuk khusyuk. Itu kalau aqimus shalah. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi dia benar-benar menjalani apa yang diperintah Allah dengan ketaatan yang tulus. Itu namanya aqimus shalah. Beda maknanya. Beda. Kalau sekedar amilus, amal, berbuat, melakukan, bisa-bisa sekedar menggugurkan kewajiban. Julak Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Sami Allahu Akbar. Ya, sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi kalau bedakan dengan aqimis shalah atau wa iqamis shalah. Dia mendirikan Allah di benaknya itu, ya Allah, umpama iki salatku yang terakhir biyo opo lho, ngono-ngono barang. Itu iqamis shalah. Dia benar-benar melakukan takbir Allah yang maha besar. Ya Allah, seumpama ini salatku yang terakhir. Ya Allah, amalku belum banyak, bekal ke akhirat belum banyak, belum siap. Ya Allah, terus iling akhirat, iling mati. Ya benar-benar menuju ke Allah. Makanya Nabi pernah mengatakan as-salatul mu'min, as-salatu mi'rajul mu'min gitu. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya, naiknya seorang mukmin kepada Allah. Isra dan mi'raj. Jenengan dari rumah ke masjid itu Isra. Ini tadi lah sore. Ya, saya juga gitu dari rumah ke sini. Kena macet kan di Dinoyo, di Gajayana, di belakang UIN. Aduh, karena bersamaan dengan keluarnya karyawan dari kampus. Keluar, saya masuk. Orang pada keluar, saya masuk. Sekalian cek clock. Begitu saya masuk, tak lama pintu belakang tutup kan. Saya keluarnya lewat depan. Begitu keluar ke Gajayana Pak, waduh, perang dengan macet. Sampai di Noyo, traffic light macet. Mau ke jembatan Soekarno-Hatta, mau benggok, aduh, penuh perjuangan. Lah itu namanya dalam rangka Isra saya tadi. Perjalanan dari rumah ke Muawana. Nah, pada waktu qomat kita sembahyang itu namanya mi'raj. Sama jenengan tadi dari rumah ke sini, perjalanan jenengan dari rumah ke sini itu namanya Isra. Begitu jenengan takbir tadi, setelah imam takbir, jenengan makmum takbir Allah. Ya. Terba. Allah. Itu mulai mi'raj. Ya. Maka Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Naiknya orang mukmin. Ngadepnya orang mukmin.
dialog, sowan. Makanya kita kalau sembahyang itu diniatin sowan datang Gusti Allah. Kula panjenengan sembahyang ya, salat itu dalam rangka sowan kula jenengan kepada Allah. Mi'rajul mukmin, mi'rajnya seorang mukmin. Makanya tidak boleh main-main sholat itu. Kenapa? Karena kita dalam rangka kula panjenengan itu dalam kondisi suwan datang Gusti Allah. Dalam rangka suwan kula jenengan datang kersanipun Allah. Itu pada waktu sholat, Pak. Semua para sahabat dulu, tabi'in, sampai ulama salafus soleh, ulama-ulama para wali-wali kula panjenengan, walinya Allah ya. Itu kalau ada apa, masalah apa, itu curhatnya ndak ke tetangga, apalagi curhat di story, ya. Sumpek nulis taruh di story WA, sumpek nulis story di Instagram. Enggak, zaman dulu. Ada masalah apa saja, perkara dunya, perkara akhirat, sing garai awake sumpek, butuh curhatan, mereka dulu caranya ambil air wudhu, beber sejadah, sholat 2 rakaat, istighfar 100, sholawat 100, baru curhat. Ya Allah, kula nggadah persoalan ngeten. Terus pundi ya Allah, paringi kula jalan keluar, paringono kula solusi ya Allah, paringi kula. Nah gitu. Itu sudah dipraktekkan oleh sahabat, tabi'in, ulama salafus soleh, sampai ulama-ulama kanjeng sunan, para walinya Allah. Tuh kalau ada masalah apa saja, wudhu, beber sejadah, sholat mutlak 2 rakaat, ya. Habis itu kalau pas wayai duha ya niatnya duha, wayai apa tahajud. Karena kalau milih waktu yang sangat afdol, bengi sekalian tahajud, jenengan kemudian istighfarnya 100, sholawatnya 100, mantun niku baru angkat tangan, ya Allah, lapor, sumpeke nopo krono nopo sumpeke niku, lapor dateng Gusti Allah. Ya Allah, kula gadah persoalan ngeten. Paringono kula jalan keluar, mudahkanlah solusinya, paringi kula kemampuan, paringi kula kekuatan menghadapi ini. Please help me ya Rob, kula sumpek. Misalnya curhatnya kepada Allah orang dulu. Arek sekak saiki ae sing curhat di Facebook, curhat di WA, taruh di story. Aduh, arek saiki. Tuh, buniyal Islam ala khamsin. Jadi yang kedua Mas ini ya, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Ternyata sejak dari diwajibkannya itu sampai detik ini, kula panjenengan ngelakoni Pak, ketoke sepisan,
Padahal itu pahalanya ping 10. Kula panjenengan wau jamaah salat maghrib ketoke sepisan. Padahal ping 10 pahalanya. Tulisannya di malaikat itu. Jadi kula panjenengan mulai salat subuh wau, hari ini hari Rabu, mulai jenengan kita salat subuh tadi ketoke sepisan, tulisannya malaikat ping 10. Zuhur ketoke sepisan, di catatan malaikat ping 10. Asar ping 10, maghrib ping 10, engko isya ping 10. Masya Allah, kula panjenengan Pak ketoke mek salat ping 5 waktu, tapi di catatan malaikat ping 50. Alhamdulillah. Inilah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada umat-umat dulu, tidak ada yang dilipat gandakan seperti itu, nggak ada dulu. Siji yo siji biyen, cuma umure dawa-dawa memang 200, 300 umure. Tapi lah ibadah siji ya dibalas siji. Umat Nabi Muhammad walaupun ketoke swidak umure, 70 umure. Ya 70 kan ana songoe, 70 songo. Swidak tapi kan ana songoe, swidak songo. Enggak sampai 100 kadang-kadang umat Nabi Muhammad, tapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Apalagi kalau kita iling hadis jamaah kita yang sudah berangkat ke Masjid Nabawi, sholat sepisan, subuh sepisan, catatan di malaikat, di buku malaikat sudah ping 1000. Ya Allah, engkau pindah ke Mekah, sembahyang subuh sepisan di Masjidil Haram, di catatan malaikat podo karo 100.000, ping 100.000 nih. Allahu Akbar, Subhanallah. Lah ini umat Nabi Muhammad dilipat gandakannya karena apa? Karena mulianya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sak umat katut Pak lah ibadah nih. Makanya lah ibadah, malas ibadah niku rugi. Baik yang sunnah juga berlaku itu. Misalnya jenengan sembayang duha, ketoke sepisan, 2 rakaat salam sepisan, di catatan malaikat ping 10. Subhanallah. Lah ngeten niki lho eman lek gak sembayang. Eman saestu. Kula panjenengan ndak iku enggak usah ngandal-ngandalno. Ya, ibadah ngene. Aduh, kurang Pak. Ngono siap menghadap Allah. Ya, merasa sudah banyak pahala, ngomong nang malaikat, "Kat, cabutan wis. Aku wis siap." Jangan. Ya, kula jenengan niku ya tetep napa? Tetep butuh memperpanjang taubat niku. Lebih-lebih di akhir zaman ngeten. Maksiat merajalela. Di akhir zaman ngeten niki. Dosa niku ibarat hujan deras. Wis payungan basah juga. Masih pakai mantel, hujannya kelebatan, yosek masuk air. Sama zaman sekarang ini.
bagaikan maksiat itu bagaikan hujan deras. Kadang-kadang kita ndak keluaran dari kamar, kepingin ndak maksiat, di kamarnya tel TV tepak udeli India. Lah ngono-ngono itu gak bisa lepas dari maksiat. Betul singitan di kamar, tapi nggawa HP, buka YouTube, tepak udele wong India mana. Mau selamat dari maksiat sekarang, hujannya deras. Pakai mantel ya masuk, pakai payung, kebes ya. Hujane saangine. Ya Allah, bantere maksiat. Mangkane kula panjenengan niku diimbangi. Ya, karena maksiat seperti hujan, berteduhlah di dalam masjid. Apa maksudnya? Yang ibadah. Pun nggih. Yang ketiga, Islam dibangun atas 5 pondasi. Apa namanya tadi? Paku bumi. Yang ketiga, wa itaiz zakah, dengan cara menunaikan zakat. Kita itu memiliki telu Pak, 3 jalan. Ada kita keluarkan lewat zakat fitrah. Yang kedua, kita keluarkan zakatul mal, zakat harta. Ada lagi zakat profesi. Gitu. Nah, zakat profesi ini mengikuti penghasilan. Diambilnya 2,5% itu tergantung penghasilannya. Kalau gajinya itu awal-awal kerja dulu 1 juta, 2,5%-nya berapa Pak? 25. Maka yang 25.000 itu jangan katut keelak, mendelik ngelak duit. Ya maksudnya katut ke belonjo, jok sampai. Ya. Gajinya naik jadi 2 juta, 2,5%-nya jadi 50. Miliknya fakir miskin itu 50 dari 2 juta itu. Maka sing 50 ini dang-dang dibalakan, cekak katut dilak. Kerjanya bagus, gajinya naik lagi jadi 3 juta. Maka 2,5%-nya berapa? 75. Naik lagi sampai 4 juta gajinya. Dari 4 juta kita ambil 2,5%. 100 Pak. Maka sing 100 dari 4 juta itu bukan milik kita. Ya, 2,5% dari 4 juta itu 100. Nah 100 itu haknya fakir miskin Pak, bukan hak kita. Melo poro rawuh por sederek, ambil segera. Ojo ndelok barang. Waduh kok mek sakmene ya, mek 100. Mau disedekahno-kono ketoke cilik. Wis yo apa lek tak tahan, tak simpeno. Ya monggo. Ngenteni 1 tahun. Kelompokno. Desember bulan ke-12, zakat-zakat yang dia kumpulkan tadi itu begitu dibuka, loh 1,2 juta kok akeh eman. Gak sito zakat. Itu jenenge koclok. Ya Allah. Makanya ndak usah didelok. Gajian 4 juta langsung saat itu 100 ambil, berikan yang berhak. Alhamdulillah kami di kampus, dosen dan karyawan, begitu tanggal 1 gajian itu sudah diambil oleh pihak kampus, zakat profesinya diambil ya.
Misalnya 4 juta, maka diambil 100. Dari sekian orang itu, waduh, yo akeh ratusan juta, Pak. Dikalikan berapa karyawan dan dosen. Itu kemana uang itu? Diserahkan ke namanya lembaga keuangan, namanya El-Zawa. Nah, El-Zawa inilah yang nanti menyalurkan ke fakir miskin, disalurkan ke anak yatim, disalurkan ke siswa-siswa yang orang-orang miskin, disantuni. Jadi sekitar UIN itu melukok-melukok pun. Gantian. Bulan depan Ketawang Gede, bulan depan Sumber Sari, bulan depan Dinoyo, bulan depan Merjosari. Ngoten. Jadi diparing menyebar kemaslahatan. Yaitu namanya bicara tentang zakat. Yang keempat, wal haji. Haji ke Baitullah. Ya. Haji ke Baitullah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Yang saya baca tadi. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ali Imran 97. Jadi mengerjakan haji kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Apa itu yang dimaksud perjalanan? Sangu dirinya selama hidup di sana dan bekal keluarga yang ditinggal. Terus UNH-nya lunas. Itu namanya sabila di situ itu bermakna dua. Perbekalan berupa materi yang cukup bagi dirinya dan keluarga yang ditinggal. Terus sabila di situ bermakna UNH, ongkos naik hajinya, kendaraannya. Sebab tidak mungkin, Pak. Ya mungkin aja wong banyak yang pakai sepeda engkol ya nyampe. Cuma kan butuh 7 bulan, 8 bulan. Saat ini gak bisa. Wingi dari Madura pakai sepeda engkol, nyampe lah ke Mekah, Pak. Karena ndak ada visa haji resmi oleh pemerintah Saudi, ndak boleh haji. Padahal beliau niatnya ngengkol sepeda dari Jakarta ke Singapura, Kuala Lumpur, pindah lagi ke India, pindah lagi ke ini, pindah terus nyampe lah ke Mekah. Dadaknya sampai di sana disuruh mulih, Pak, gara-gara ndak ada visa resmi haji. Kan seakan terus bagaimana kebijakan pemerintah sana? Ya cuma disuruh tawaf, sa'i, tahallul, disuruh umroh. Mari ngono suruh ke Masjid Nabawi, suruh jamaah situ 4 arba'in. Mari ngono suruh pulang. Ndak tembus, Pak. Tak tembus ke Arafah. Pak tego loh, seakan. Ya nangis. Wong tujuannya haji, sampai sana disuruh pulang, disuruh umrah toh. Ya Allah. Begitu juga yang kemarin umroh sebelum hajian itu sampai didata. Umroh-umroh yang ada di Indonesia ini, yang tidak pulang, yang nunggu haji, padahal visanya bukan haji, ada 100.000.
ada 100.000 orang. Itu semua dipulangkan, Pak. Sekarang tinggal 20.000. Bertahap. Suruh pulang. Karena gara-gara tidak ada visa haji resmi. Ya Allah, wis nyampe dek kono loh. Suruh mulai loh, laksanakan. Sekarang tidak mau ambil resiko pemerintah Saudi. Ya, pulangkan Pak, dipulangkan. Makanya mugi-mugi kula panjenengan bisa berhaji secara resmi. Cek aman nggih, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kok Kak Aisyah ya? Sampai kesel ini. Baik. Yang ke-5, wasaumi Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Nah, siapa yang meremehkan kelima-limanya ini, hati-hati, bisa jadi murtad. Hati-hati. Ya. Islam ini dibangun dengan 5, napa wau Pak? Paku bumi. Penjenengan ambil siji, colong. Ya, diambil, dicolong siji, artinya enggak dilakoni. Hati-hati loh, iso murtad. Sahadat keitulinan, murtad Pak. Sembayang keitulinan, murtad. Enggak sembayang, bahkan jadi kafir, naudzubillah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jangan main-main dengan 5 paku bumi ini, ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan barokah manfaat. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Wis kesal. Ada yang tanya dulu sebelum selesai. Ya, sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Halo? Tidur kabeh. Bangun. Silakan. Ibu-ibu tadi ngacung. Oh enggak. Ya. Nama siapa Pak? Pak Santoso. Nomor rekening? Oh enggak usah. Waalaikumsalam. Oh ya. Kalau pajak urusan negara. Urusan negara. Jenengan niatin sedekah mawon. Sedekah nang negara. Manfaatnya kita ambil, lek gak dicolong. Manfaatnya pajak itu kembali ke warga, lek gak dicolong oleh orang brengsek. Nggih. Maling-maling nih. Makanya orang nyolong uang pajak itu, Pak, jenengan tinggali urip, ora bakalan barokah. Enggak. Karena itu kezaliman yang luar biasa. Kita soro-soro bayar pajak, dikai foya-foya ambek wong brengsek-brengsek nih. Ya. Oh, tidak akan pernah barokah, ndak akan. Ndak akan pernah mulia uripe. Terhina. Paham? Maka kita setiap bayar pajak diniatin sedekah. Beda dengan zakat profesi beda. Itu urusan agama. Urusan surga itu, Pak. Lek pajak urusan aspal nih, kalau cek di aspal. Listrik. Masih kita semakin bayar semakin mahal. Padahal wis bayar pajak repot. Paham ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. Bekatan kacepot kula namira mun bade selopon anyun seporah sakek bengkong ya sarana sekalangkong seporana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.